Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus terguling hingga masuk parit di tol Cipali, Subang. 2 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Gas bocor, sebuah rumah makan di kota Cirebon ludes terbakar. Petugas Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah rumah orang tua terduga teroris di Malabar, Kota Bandung. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Pemuda, Kota Cirebon. Api yang diduga berasal dari kebocoran gas dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan hingga seluruh ruangan ludes. Sejumlah karyawan yang tengah beraktivitas panik berhamburan keluar dari titik api yang terus membesar. Satu unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas damkar Kota Cirebon serta warga berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan di Jalan Pemuda, Kota Cirebon pada Minggu sore. Api berkobar hebat di bagian dapur dan menjalar ke ruang tengah. Bahkan, si jago merah yang mengamuk meruntuhkan atap rumah makan sehingga asap pekat membumbung tinggi. Petugas menyemprotkan air ke titik api di bagian tengah dan atap untuk mencegah merambatnya api ke bangunan sebelah. Peristiwa kebakaran ini berawal saat sejumlah karyawan tengah memasak menggunakan kompor gas dengan pengatur waktu. Namun diduga karena kebocoran gas, api tiba-tiba membesar hingga terdengar suara ledakan. Sejumlah karyawan terluka terkena sambaran api, dan karyawan lainnya panik dan langsung berhamburan meninggalkan lokasi. Tadi kan kita lagi pada ngungkap semuanya, ditugasin masing-masing, terus kita lagi nyortir. Nah kebetulan pas timer dari kompor itu nyala, matiin tuh minta tolong sama teman kita yang satunya. Nah tiba-tiba tuh apinya langsung meledak gitu, karena kita panik, kita nggak pikir harus nyabut gas itu, jadi kita pada keluar semua. Udah gitu langsung aja pada besar semua. Untuk sih dibantuin dikeluarin gasnya sama tukang itu, ayam geprek. Setelah berjibaku selama hampir 1,5 jam, akhirnya api bisa dipadamkan. Petugas damkar sempat terkendala dengan listrik yang masih menyala saat proses pemadaman api. Bahwasannya bahwa ada 65 kebakaran itu akibatnya dari kebocoran gas yang alamat di Jalan Pemuda, dan kami memang kendala di sini. Pas posisi kami datang di TKK, ternyata posisinya apinya sudah membara-bara ya, sudah memang sangat besar, dan juga di sini posisinya listriknya belum padam atau belum mati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari sektor Kesambir masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE mulai diberlakukan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat pada hari Senin lalu. Sejumlah warga terkejut karena di jalan raya banyak petugas memfoto dengan menggunakan handphone kepada para pelanggar aturan lalu lintas. Sejumlah petugas Satlantas Polres Cimahi memotret dengan telepon seluler kepada para pengendara yang dinilai melakukan pelanggaran lalu lintas di ruas jalan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Mereka biasanya tidak mengenakan helm, tidak menggunakan knalpot standar, atau pajak kendaraan yang sudah kadaluarsa. Para pelanggar ini juga tidak menyadari petugas tengah memproses tilang elektronik dengan sistem ETLE mobile. Seluruh pelanggar yang difoto terkoneksi ke kantor atau ruang pusat pengendali ETLE. Setelah wajah pelanggar, jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang teridentifikasi, surat pemberitahuan dikirim ke alamat masing-masing. Tilang elektronik ini telah diberlakukan sejak sepekan lalu. ETLE mobile ini menggunakan kamera handphone. Seluruh anggota kami sudah kami perlengkapi dari peralatan handphone sampai peralatan yang di kantor operator. Untuk ETLE sendiri itu dilakukan pada pelanggar yang kasat mata. Kemudian kami lakukan pemotoan secara elektronik menggunakan HP.
Kemudian data pelanggar tersebut kami kirim ke back office yang ada di kantor Satlantas Polres Cimahi. Kemudian kami cek di operator. Apabila pelanggar itu jelas pelanggarannya terekam di kamera, kemudian kami akan menyurat kepada si pelanggar. Dalam waktu 8 hari, surat itu akan kami ajukan melalui kantor pos, kemudian kami panggil. Apabila pemohon datang, kemudian kami lakukan penilangan sesuai dengan pelanggar yang terekam di etle mobile tersebut. Informasi tilang elektronik atau gimana? Ya betul, tadi banyak polisi juga yang di bawah yang gambar nomor saya gitu. Saya nggak tahu itu pokoknya buat apa. Informasinya baca di berita mah banyak bakal diterapkan tilang FP gitu ya. Cuma kita belum tahu tilang FP itu seperti apa karena belum ada sosialisasi juga dari aparat kepolisian. Terus tadi tahu emang kesalahannya kenapa? Kalau memang tadi didokumentasikan memang karena tidak pakai helm atau gimana tadi Ya, kelihatannya? kayaknya ini teman saya nggak pakai helm, Pak. Jadi mungkin kena di foto gitu di aplikasi FP-nya. Kalau menurut saya sih lebih baik tilang manual ya, soalnya kita jelas gitu kalau misalkan kita melanggar langsung ditilang, ya kita informasi lengkap atau tidak ada pelanggaran langsung di jalan lagi gitu. Kalau FP kan bingung juga ya kita. Penerapan etle sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menghilangkan tilang manual karena dinilai rawan penyuapan dan pungutan liar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Malabar, Kota Bandung, Senin siang. Penggeledahan terkait dengan serangan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar pekan lalu. Dibantu oleh tim Inafis dari Polrestabes Bandung, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Malabar, Kota Bandung pada Senin siang. Rumah tersebut adalah milik orang tua DY yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam dengan pengawalan dari tim Brimob Polda Jawa Barat. Dari rumah tersebut, petugas menyita sejumlah barang berupa pisau lipat dan buku-buku milik terduga DY. Kegiatan dari pihak Densus 88 di wilayah RT2 RT5 Kelurahan Malabar pada kegiatan penyelidikan. Ini ada dugaan keterkaitan dengan peristiwa di Astana Anyar. Masih didalami. Mereka masih melakukan kegiatan pendalaman penyelidikan apakah siapa yang terlibatnya. Polisi masih terus menyelidiki jaringan yang terkait dengan serangan bom di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu pekan lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Diduga menyimpan dan menjual ribuan botol miras sebuah rumah mewah di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung Barat digerebek polisi dan juga warga. Ribuan botol miras ini rencananya akan diedarkan di Bandung Raya saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satu rumah mewah di Komplek Kencana Ranca Ekek, Kabupaten Bandung Barat digerebek polisi dan warga. Rumah ini digerebek lantaran menyimpan lebih dari 8.400 botol miras dari berbagai jenis dan merek. Dalam penggerebekan ini, polisi turut menangkap pelaku berinisial NP. Dari hasil penyelidikan sementara, ribuan botol miras ini akan diedarkan di wilayah Bandung Raya saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kasus ini pun terungkap berdasarkan laporan warga yang curiga adanya bongkar muat di lokasi ini selama 2 tahun. Ada rumah di Komplek Ranca Ekek ini yang diduga sebagai gudang miras, gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang sudah berjalan tahunan, dan gudang ini yang rencananya akan mendistribusikan minuman-minuman keras ini ke warung-warung di wilayah Bandung Raya, di wilayah Kota Bandung, di wilayah Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Polisi saat ini tengah menggali informasi dari NP untuk mengetahui sudah berapa lama peredaran miras ini beroperasi, sekaligus mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.